Oke, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Wilson Simbolon, pendeta. Apakah isi kitab perjanjian lama untuk bangsa atau orang Israel saja dan masalah adat istiadat orang Israel, orang Yahudi saja? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Apakah isi kitab perjanjian lama untuk orang-orang Israel saja dan masalah adat istiadat orang Yahudi saja? Bagaimana kira-kira? 10 perintah Allah contohnya yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai ayat 17, lalu kemudian diulangi lagi, disebutkan lagi dalam kitab Ulangan oleh Musa, Ulangan pasal yang kelima. Apakah itu hanya untuk orang Israel saja? Atau lebih spesifiknya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah itu hanya untuk orang Israel saja? Bagaimana dengan Kejadian pasal 1? Cerita tentang penciptaan. Apakah itu hanya penciptaan yang perlu diketahui oleh orang-orang Israel saja? Ataukah itu adalah penciptaan langit dan bumi ini sehingga perlu diketahui oleh semua orang? Perjanjian lama ini kan ada 39 kitab. 5 buku Musa hanya bahagian dari 39 kitab itu. Bagaimana dengan kitab Mazmur? Katakanlah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apakah itu hanya untuk orang-orang Israel saja? Memang ada bahagian-bahagian dari Alkitab Perjanjian Lama yang tertulis di sana dengan ditujukan secara khusus untuk orang Israel secara satu bangsa. Kita tidak akan mengulangi membahas ini karena sudah pernah kita bahas, tetapi ada mayoritas dari isi perjanjian lama itu adalah memang untuk kita semua manusia. Bahkan hukum-hukum atau bahagian kitab Taurat yang diperuntukkan untuk orang Israel saja, contohnya hukum sipil tentang berbagai macam aturan kehidupan sosial, walaupun itu diterapkan pada saat itu hanya untuk orang Israel, tetapi prinsip-prinsipnya boleh kita ambil untuk kita juga. Coba kita baca beberapa ayat Alkitab yang memberikan kepada kita sedikit gambaran tentang orang-orang yang hidup di zaman Yesus, dan itu sudah bukan zaman Alkitab Perjanjian Lama, karena Alkitab Perjanjian Lama itu kan yang terakhir ditulis itu sudah tahun 400-an sebelum Masehi. Tapi pada zaman Yesus itu sudah masuk kepada zaman Perjanjian Baru. Kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes memuat cerita itu Perjanjian Baru tentang apa yang terjadi pada saat itu. Oke, kita baca beberapa ayat. Yang pertama, saya minta juga pertolongan Jeffrey dan Stephen. Matius 24 ayat yang ke-15. Matius 24 ayat 15, perikopnya siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasaan keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Terima kasih. Ini adalah pengajaran tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Walaupun ada juga aplikasinya untuk apa yang terjadi pada saat kebinasaan kota Yerusalem tahun 70 kurang lebih terjadi. Dan Yesus sudah nubuatkan hal itu sebelum itu terjadi. Jadi tentang akhir zaman, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, baca kitab apa? Stephen? Daniel. Untuk akhir zaman, baca kitab Daniel. Makanya kita yang hidup sekarang ini, yang sedang berada di zaman akhir dan mulai melihat peristiwa-peristiwa zaman akhir ini terjadi, kita baca kitab Daniel dan kita boleh melihat bahwa nubuatan-nubuatan itu telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kitab Daniel ini adalah
salah satu kitab dalam Perjanjian Lama. Kan begitu. Bagaimana dengan Lukas 24 ayat 44? Lukas 24 ayat 44. Ayat 44, pendeta. Ia berkata kepada Ya. mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Disebutkan kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Mazmur. Untuk siapa itu? Bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk kita. Bagaimana dengan yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40? Yohanes 5 ayat 39, silakan Jeffrey. Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Terima kasih. Yesus berbicara tentang kitab-kitab suci itu. Kitab-kitab suci yang mana? Yang mereka baca pada saat itu. Yang mana itu? Yaitu Perjanjian Lama. Dan kitab-kitab itu katanya memberikan kesaksian tentang Yesus. Kalau kitab-kitab Perjanjian Lama memberikan kesaksian tentang Yesus, apakah itu hanya untuk orang Yahudi saja atau untuk kita juga? Tentu kita mengatakan itu untuk kita juga. Terima kasih.